Halo, perkenalkan saya Angeli Francisca Susanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemerintahan Indonesia untuk menghindari middle income trap. Middle income trap merupakan tantangan serius bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ketika sebuah negara telah mencapai status pendapatan menengah, tetapi gagal mengubah struktur ekonominya untuk naik kelas menjadi negara maju, maka pertumbuhan bisa stagnan. Indonesia sendiri kini berada dalam fase krusial. Pertumbuhan ekonomi stabil namun belum cukup kuat untuk mempercepat inovasi, produktivitas, dan daya saing global. Oleh karena itu dibutuhkan strategi terpadu dari sisi kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan utang luar negeri. Selanjutnya, yang pertama, kebijakan fiskal. Fokus pada inovasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Kebijakan fiskal, terutama belanja negara dan perpajakan, harus diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif jangka panjang. Strategi yang bisa dilakukan, yang pertama adalah prioritaskan anggaran pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan seperti AI, green energy, dan digitalisasi. Yang kedua adalah dorong investasi infrastruktur terpadu seperti jalan, pelabuhan, logistik digital, terutama di luar Pulau Jawa untuk mendorong pemerataan ekonomi. Lalu selanjutnya insentif pajak untuk industri pada teknologi, R&D, dan startup inovatif. Dan yang terakhir ada reformasi sistem perpajakan agar lebih efisien, progresif, dan mampu meningkatkan tax ratio. Kenapa penting? Karena negara yang ingin keluar dari middle income trap tidak bisa bergantung hanya pada sumber daya alam dan buruh murah. Dibutuhkan investasi besar pada kapasitas otak, bukan hanya otot. Yang kedua ada kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas sambil mendukung pertumbuhan. Bank Indonesia sendiri sebagai otoritas moneter harus memainkan peran seimbang antara menjaga kestabilan harga dan nilai tukar sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Strategi yang bisa dilakukan, kebijakan suku bunga dan likuiditas yang aditif terutama untuk sektor produktif dan UMKM. Yang kedua ada stabilitas inflasi, dijaga agar daya beli masyarakat menengah tidak tergerus. Yang ketiga, mendorong digitalisasi sistem keuangan dan inklusi keuangan terutama untuk pelaku usaha kecil, dan kerjasama yang erat dengan fiskal agar instrumen BI bukan hanya reaktif terhadap pasar tapi proaktif mendukung strategi industri nasional. Yang ketiga ada kebijakan utang luar negeri, fokus pada produktivitas dan manfaat jangka panjang. Utang luar negeri tidak selalu buruk asalkan dikelola dengan bijak dan digunakan untuk hal yang produktif. Strategi yang bisa dilakukan, yang pertama, alihkan utang luar negeri ke sektor strategis jangka panjang seperti riset teknologi, energi baru, terbarukan, dan digitalisasi UMKM. Yang kedua, tingkatkan transparansi dan akuntabilitas proyek yang dibiayai utang agar tidak menjadi beban fiskal jangka panjang. Yang ketiga, hindari jebakan utang konsumtif, hanya ambil utang jika manfaat ekonominya melebihi biaya pinjaman. Lalu yang terakhir, dorong dari banyak investasi langsung FDI daripada pinjam luar negeri murni. Kesimpulan yang kita dapat adalah menghindari middle income trap bukan sekedar soal angka pertumbuhan, tetapi tentang mengubah fondasi ekonomi Indonesia. Dan pemerintahan perlu bersinergi. Yang pertama, menguatkan modal manusia. Yang kedua, mendorong inovasi dan produktivitas. Yang ketiga, mengatur keuangan negara secara sehat dan berkelanjutan. Jika ketiga kebijakan ini dijalankan dengan konsisten dan terintegrasi, maka Indonesia punya peluang besar untuk naik kelas menjadi negara maju sebelum tahun 2045. Sejalan dengan visi Indonesia Emas. Terima kasih.